Kritik politik yang tidak mempunyai argumen valid bukanlah kritik, tapi serangan politik. Dan ini biasa terjadi dalam kampanye pemilihan umum. Pasangan Prabowo-Gibran paling banyak mendapat serangan politik seperti ini. Kritik yang ditujukan ke pasangan Prabowo-Gibran banyak yang tidak berdasarkan logika dan bukti yang kuat. Seperti kritik pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar terhadap IKN dan food estate adalah serangan politik. Kritik itu tidak didasari argumen dan fakta yang kuat, sekedar untuk mengkritik lawan politik demi kepentingan elektoral. Pasangan Amin bahkan tidak menyinggung sama sekali IKN di visi misi yang diserahkan ke KPU. Visi misi adalah sesuatu yang serius karena menentukan masa depan apa yang akan dicapai. Jika IKN tidak disinggung di visi misi Amin, artinya memang tidak ada bahasan serius tentang hal itu. Tak aneh jika kritik Anies terhadap IKN adalah bentuk kritik yang menjurus logical fallacy. Semacam kesalahan logika yang disengaja untuk mengaburkan substansi persoalan. Salah satu argumen Amin terhadap IKN adalah tidak terjadinya pemerataan pembangunan. Daripada membangun satu ibu kota, lebih baik uang pembangunannya untuk membangun kota-kota lain sehingga ada pemerataan. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Kritik ini tidak mendasar karena menghilangkan substansi pembangunan IKN. Sejak awal pembangunan IKN dirancang untuk pemerataan pembangunan di semua wilayah Indonesia. IKN akan jadi simbol pemerataan Indonesia yang selama beberapa dekade ini pembangunan terpusat di Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota juga lazim dan terjadi di sejumlah negara. Biasanya, pertimbangan budaya, ekonomi, dan politik jadi alasan utama pemindahan ibu kota. Brazil misalnya adalah negara Amerika Latin pertama yang memindahkan ibu kota pada tahun 1960. Pertimbangan utamanya adalah untuk memodernisasi rakyat Brazil dengan mempercepat industrialisasi dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Ibu kota lama, Rio de Janeiro yang telah berumur ratusan tahun, sudah tidak lagi sanggup menampung jumlah penduduk yang semakin sesak dan masalah sosial, seperti ketimpangan ekonomi. Pemerintah memindahkan ibu kota ke Brasilia yang saat itu berada di pedalaman hutan, namun mempunyai posisi strategis karena terletak di tengah-tengah negara Brazil. Ibu kota Brazil itu sekarang bernama Brasilia, yang dirancang khusus dengan konsep arsitektur modern. IKN, selain sudah masuk dalam undang-undang, juga pertaruhan untuk memajukan dan mempercepat Indonesia masuk dalam negara maju dengan mengembangkan industrialisasi, hilirisasi, serta pemerataan pembangunan infrastruktur yang tidak terpusat hanya di satu pulau. Prabowo Gibran sangat optimistik pembangunan IKN akan jadi batu loncatan Indonesia menjadi negara maju. Prabowo bahkan mengatakan, jika terpilih, ia akan menambah anggaran untuk mempercepat pembangunan ibu kota Nusantara itu. Walaupun sering mendapat serangan politik dalam bentuk kritik yang tidak valid, pasangan Prabowo Gibran tetap mendahulukan gagasan dalam setiap narasi kampanye. Prabowo Gibran, Man of Our Time.